Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirwatul Uli, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Bina Bangsa GSMPNA siap mengikuti uji kinerja pada Selasa 13 Desember 2022 di SMP Negeri 3 Jempa. Mohon kepada dosen dan guru penilai memberi masukan dan bimbingannya. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah. Oke, berdoa dimulai. Oke, tepuk tangan untuk Ariska. Ariska masih mengingat pembelajaran yang lalu. Aku yakin juga yang lain masih mengingatnya. Dan hari ini kita masih akan membahas tentang teks berita. Tetapi menelaah teks berita, kalau minggu yang lalu kita mengidentifikasi unsur, kita hari ini akan menelaah teks berita. Ada tahu manfaatnya? Untuk apa kita menelaah sebuah teks berita? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oke, silakan Putri. Untuk apa? Karena kita mengetahui cara membuat berita yang baik. Iya, benar sekali. Mengapa kita harus mempelajari menelaah struktur teks berita? Agar kita mampu mengetahui bagaimana sebuah berita yang bagus itu bagaimana. Kita bisa membuat sebuah berita. Mungkin nanti anak-anak ibu waktu besar sudah selesai sekolah mau menjadi seorang wartawan atau mau menjadi seorang jurnalis, sudah ada kemampuan dalam diri kalian membuat sebuah berita, jadi sudah gampang nih. Nah gitu. Jadi untuk apa kita mempelajari? Ada manfaatnya ke depan. Hari ini kita akan melihat KD apa saja yang akan kita pelajari. Hari ini kita masih akan mempelajari
struktur teks berita, tapi kita akan fokus di strukturnya saja hari ini, menentukan dan menelaah struktur. Tujuan dari pembelajaran ini nanti Ibu mengharapkan anak-anak itu mampu menentukan dan menelaah struktur teks berita. Oke. Hari ini sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu sebuah berita. Kemudian informasi pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang wilayah Aceh Barat. Gempa yang terjadi pukul 3:52 menit ini tidak menimbulkan kerusakan atau korban, tetapi petugas BPBD masih memantau kondisi kawasan terdampak gempa. Lokasi gempa berada di 3,75 lintang utara, 95,97 bujur timur, dengan jarak 46 km barat daya lepas pantai Mulado Aceh Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 53 km dan terjadi pada pukul 3:52 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa berkekuatan 6,4 magnitudo ini terasa hingga Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Gayo Luwes serta sekitarnya. Hingga saat ini belum ada laporan adanya korban dan kerusakan akibat gempa, tetapi pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh masih terus memantau kondisi ini. Oke, sudah menyaksikan video beritanya? Sudah. Kira-kira isinya tentang apa? Tentang apa? Di mana gempanya? Di Melabu. Terasa sampai ke Banda Aceh. Nah, itu tadi video teks berita. Hari ini kita akan coba untuk menelaah struktur yang ada pada teks berita itu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan nanti lembar kerja untuk itu semua. Sebelum Ibu membagi, ini sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Karena hari ini teks berita, kita akan membagi kelompoknya namanya berdasarkan yang ada kaitannya dengan teks berita. Berita biasanya di mana dijumpai? Di radio, di televisi, kemudian di koran. Hari ini kita tentukan kelompoknya berdasarkan itu ya. Nah, itu kelompok koran, ini kelompok radio, itu kelompok televisi. Oke, semua sudah ada kelompok? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD-nya dulu. Ini untuk kelompok apa tadi? Kelompok radio, kelompok televisi, kelompok koran. Oke, coba kita lihat dulu petunjuk pengerjaannya. Pertama, bacalah dengan cermat dan saksama setiap paduan yang ada di LKPD. Kedua, peserta didik dapat menggunakan buku siswa untuk mencari informasi pendukung jawaban. Ketiga, tuliskan jawaban secara jelas. Keempat, peserta didik dapat berkreasi dalam membuat mind mapping. Kumpulkan LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, coba lihat soal yang pertama apa? Soal yang pertama apa? Di lembar yang sebelumnya? Betul terdapat dalam teks berita. Iya, diminta untuk menentukan struktur yang terdapat pada teks berita. Karena kita belum mempelajari strukturnya, sekarang kita baca dulu di buku struktur teks berita apa saja. Ayo, sekarang buka buku, lihat di buku struktur teks berita ada apa saja. Sebelum menjawab,
ditentukan, kemudian baru ditelaah. Ditelaahnya dibuat dalam bentuk mind mapping. Itu akan membagikan kertas spektra. Ini mau warna apa? Biru. Oke, mau warna apa? Kuning. Mau warna hijau atau mau warna pink? Pink. Oke. Nah, sekarang boleh langsung bekerja. Dipotong dulu kertasnya, ditempelkan. Buat nama kelompok dulu nih ya, identitas dulu. Suaranya sini sayang. Nah, sudah kelompok nanti tempel ini. Nah, baru ditempelkan yang satu. Itu nanti di sini dibuat mapping-nya. Ini kan kertas origaminya boleh dipakai, dikreasikan sesuka hati mungkin. Warna kuning. Mana nih yang lain? Selain ini 3 aja dulu. Ya. Biru. Biru kan udah tuh kan? Biasanya. Ini kelompok ini merah. Merah kan? Hijau. Hijau sama ini. Oke. Ya, nanti lebih ibu kasih lagi. Ini warna merah, kuning, biru, biru ya. Ini dipotong-potong, boleh dikreasikan juga, ditempel-tempel ya. Ini dibagi tugas nih ya, yang potong-potong terus, yang cari jawaban. Nanti tinggal ini biar cepat siap. Dan warna apa aja di sini diambil. Ambil ya 3 warna. Ambil 3 warna. Ini ambil aja satu. Ini strukturnya apa aja pertama. Terus paragraf berapa? Tulis lagi nggak apa-apa. Nanti bisa ditulis di situ. Bahwa berita. Ini apa nih? Buku berita. Jadi kepala berita di sini paragraf keberapa? 1 dan 2. Tulis 1 dan 2. Buku berita begitu juga, tulis paragraf keberapa? Sekarang pembuktiannya, lihat pembuktiannya. Kepala berita, kenapa dia benar ada di 1 dan 2? Ya, tulis di sini. Karena di kepala, karena menjelaskan tempat. Tulis di sini. Nah, ini ada juga bahan ajarnya mengenai struktur teks berita. Biar mudah nanti waktu menelaah dilihat kepala beritanya itu apa. Sudah ada penjelasannya, biar lebih mudah. Ini ya bahan ajarnya ya. Sudah dibagikan juga. Biar lebih mudah dalam menelaah struktur beritanya. Nanti dilihat misalnya tadi 1 dan 2. Kepala berita isinya apa? Tentang gimana, siapa, ada tidak di kepala berita di sini bahas itu? Ada, berarti itu terbukti bahwa itu kepala berita. Ada kenalan? Nanti kan sebelum ditulis ini kan dilihat, jangan nanti nggak cukup ya. Kan yang besar like mappingnya nih kayak gini nggak cukup di sini. Lihat dulu nanti, jangan langsung ditempel-tempel. Nanti anaknya nggak muat kan? Nah, jadi kan saat menelaah tadi sudah ditentukan belum strukturnya? Sudah ditentukan.
tadi? Struktur teks berita yang pertama apa? Nah, tulis di sini kepala berita. Yang kedua apa? Tulis juga. Ketiga, nanti lihat lagi kepala berita ada di paragraf berapa ada? Tulis di sini sudah. Kemudian pembuktian misalnya ada di paragraf berapa? Kepala berita di paragraf 1 dan 2. 1 dan 2. Pembuktiannya dilihat. Lihat lagi tadi materinya. Kalau kepala berita isinya apa aja? Mengenai apa kepala berita? Ada mengenai apa? Misalnya dijelaskan tempat. Ada tidak di situ? Makanya pembuktiannya. Berarti kalau ada terbukti kalau itu kepala berita. Oke, tulis dulu di sini. Nanti sudah ada jawaban di sini, baru ditulis di mind mappingnya, baru digambar mind mappingnya. Nah, ini sudah ditentukan strukturnya. Sudah, nanti sudah dapat kan strukturnya apa saja tadi? Sudah ada ditentukan, kemudian dipindahkan kemari. Berarti ini ada. Ini. Nanti dilihat kepala berita dia di paragraf keberapa? Lihat di sini. Sudah. Kemudian alasannya kenapa kepala berita itu yang paragraf 1. Alasannya kenapa? Disesuaikan dengan konsepnya. Kalau kepala berita dia isinya apa saja? Isi yang terdapat dalam kepala berita. Ada apa aja? Baca di literasi yang tadi. Nanti dilihat apakah ada di paragraf 1 itu. Gitu. Baru berarti terbukti kalau ada. Paham? Coba kerjakan dulu. Putri, cara pembuktiannya ini kan tadi kepala berita kan kalian bilang ada di paragraf 1 dan 2. Sekarang mau kita buktikan apa benar paragraf 1 dan 2 itu kepala berita. Lihat tadi, kalau kepala berita kepala berita itu dia berisi 6 pokok penting, apa, siapa, di mana. Coba lihat di paragraf 1 dan 2, ada nggak unsur apa dan di mana di sini? Ada. Berarti ada di sini pembuktiannya ditulis. Jelaskan kalau di paragraf 1 dan 2 terdapat unsur itu. Jadi terbukti kalau itu kepala berita. Selanjutnya sama juga dengan struktur yang tubuh berita sama itu berita. Paham? Ketiga, isinya tentang apa? Menjelaskan tentang paragraf 1 dan 2. Ya. Atau gini buat aja. Di sini kan penjabaran. Buat kalau di sini dijabarkan nggak? Masih ada berkelanjutan nggak? Ini. Penjabaran, arti penjabaran itu berkelanjutan. Tadi misalnya di paragraf 1 dan 2 menjelaskan tentang peristiwa gempa itu kan. Nanti di tubuh berita ini dijelaskan lebih mendalam lagi tentang gempa itu. Kenapa gempa itu, mengapa terjadi, ada dijelaskan. Ada. Berarti kalau ada dibuat di pembuktiannya. Menjelaskan selain tempat apa? Waktu. Boleh juga dibilang lagi, jelaskan waktu, peristiwa apa, waktu, tempat, kan? Boleh ditulis di situ. Itu muat dan tirodah. Muat. Sebelum dibuat awannya, baiknya ditulis dulu, baru nanti dibuat awan. Ini satu warnanya ya, kuning, pink. Ya beda ya. Nggak apa-apa lah, warnanya ya. Ngerti kan? Ngerti, Bu. Ada apa-apa. Tahu ini aja kali ya putih. Ini tepung ya, ya, apa saya? Ini
Nyadaran satu dan dua. Jadi kamu boleh gabung. Karena menuliskan tentang kejadian. Kok bila? Berapa orang nih? Cukup ya. Pokoknya nih kita sebelum istirahat harus selesai ya. Ada Rayu kunci. semoga ya ya. Alhamdulillah. Begitu kan terus. Ini nggak boleh pakai filter. Pinjam bagi orang Ada kepala baca. Ada nomor 4 loh. Hah? Dulu ya. Jadi suruh lem terus maunya tadi biar cepat. Lem kan terus sayang. Ini dulu yang penting dulu di lem. Ekor, setelah ekor apa sebelum ekor apa? Tubuh. Lemkan tubuh dulu. Cepat. Dina lem apa juga lem terus. Pada. Sama lagi gue nanya. Aku menarik pekerjaannya. Tukar posisi biar cepat. Kamu inginkan biar Kia yang tulisannya tukar posisinya. Kia. Nggak ada depan ya. Ini berat.
berita. Struktur teks berita. 1. Kepala berita, paragraf ke-1 dan ke-2. 2. Tubuh berita, paragraf ke-3. 3. Ekor berita, paragraf ke-4. Hasil telah kita ada kepala berita paragraf 1 dan 2 karena menjelaskan tempat kejadian gempa dan waktu kejadian gempa. Tubuh berita paragraf ketiga menjelaskan tentang isi dari paragraf 1 dan 2. Ekor berita paragraf keempat. Paragraf keempat berisi tentang informasi yang tidak terlalu penting. Oke, kelompok radio sudah menjelaskan hasil diskusinya dengan sangat baik. Oke, sekarang kelompok koran. Silakan kelompok koran untuk menanggapi. Bangun menanggapinya. Menurut kami, kelompok radio sudah menentukan dan menerapkan struktur dengan sangat baik. Oke, berarti sudah sangat baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan hasil karya saya. Struktur teks berita. 1. Kepala berita, paragraf 1 dan 2. 2. Tubuh berita, paragraf 3. 3. Ekor berita, paragraf keempat. Struktur kepala berita, paragraf ke-1 dan 2. Pembuktian dan alasannya karena menjelaskan mengenai kapan di mana peristiwa gempa terjadi. Struktur tubuh berita, paragraf ketiga. Pembuktian dan alasannya karena menyebarkan lebih jelas paragraf 1 dan 2. Struktur ekor berita, paragraf keempat. Pembuktian dan alasannya berisi bagaimana yang tidak terlalu penting. Kami sudah menentukan struktur teks berita. Kepala berita terdapat pada paragraf 1 dan 2. Tubuh berita terdapat pada paragraf 3. Ekor berita terdapat pada paragraf 4. Gempa magnitudo 6,4 guncang melabuh menjelang subuh terasa hingga Banda Aceh. Struktur kepala berita, paragraf ke-1 dan 2. Pembuktian atau alasan menjelaskan berita tentang bagian yang penting. Struktur tubuh berita, paragraf ketiga. Pembuktian atau alasan masih menjabarkan peristiwa yang ada di paragraf 1 dan 2. Struktur ekor berita, paragraf keempat. Pembuktian atau alasan berisi kesimpulan dari berita. Baiklah, kelompok televisi dan kelompok koran sudah mempresentasikan. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok radio untuk memberi tanggapan kepada kelompok televisi dan kelompok koran. Silakan kelompok koran atau kelompok radio. Kelompok tradisi sudah menjelaskan dengan bagian struktur berita sudah tepat penjelasannya. Begitu juga dengan kelompok koran sudah sangat bagus. Oke, sekarang coba kita lihat lagi ya untuk hasil dari kelompok radio, televisi, dan koran. Menurut menentukan struktur, kelompok radio sudah benar, kelompok televisi sudah benar, kelompok koran sudah benar, semua menentukan strukturnya. Dilihat dari hasil telaahnya, sudah betul juga nih, sudah benar juga. Hampir semuanya itu menjelaskan dengan poin yang sama ya. Mungkin ada sedikit tambahan saat menulis, tulisannya harus lebih besar biar nampak jelas begitu. Kemudian ini juga harus lebih rapi lagi ya. Nah, Ibu akan memberikan apresiasinya berupa stiker. Nanti Ibu lihat nih, stikernya yang paling banyak kemana ya. Kalau dilihat dari yang paling rapi yang mana? Kelompok yang mana? Kelompok radio. Kita kasih berapa ya? Oke. Kelompok radio kita kasih satu-satu dulu ya. Ini satu, ini satu. Kalau dilihat dari hasil ini telahnya benar semua. Kelompok radio kita kasih
fasilitas yang diberikan dengan sangat baik. Nah, ini untuk komputer misi sedikit tambahannya di mana? Hiasannya harus lebih cantik. Kalau ininya sudah benar semua, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sekarang kita sudah mempresentasikan semua karyanya sudah sangat baik. Kita akan menyimpulkan dulu hasil pembelajarannya hari ini. Untuk menentukan struktur teks berita, dalam sebuah teks berita harus ada strukturnya apa saja. Ayo sama-sama kita tentukan strukturnya apa saja. Di bagian tubuh berita itu yang wajib harus ada unsur-unsur yang berita. Ada unsur berita apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, itu terdapat pada tubuh berita. Oke, selanjutnya kita sudah menyimpulkan ini semua kan pembelajaran kita hari ini. Sekarang masing-masing sudah dapat sticknya? Sekarang maju per kelompok, dimulai dari kelompok radio, kemudian kelompok koran dan televisi, masukkan kira. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan refleksi hari ini. Refleksi itu berupa bagaimana perasaan kalian hari ini. Ibu sudah menyediakan nih, ada 3 stikernya nih, ada senang, ada sedih, ada kecewa. Kalian sudah menulis, menggambar-gambar ini bagaimana perasaan kalian hari ini. Sekarang dimasukkan sticknya, dimulai dari kelompok radio. Maju terus, masukkan. Masukkan ya. Masukkan. Tekan. Maju. Alhamdulillah nih, kita sudah melakukan refleksi. Berarti semua bagaimana di stiker apa semua nih? Benar. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga semua merasa senang. Ilmunya juga diserap. Kita sudah menempel, senang. Bagaimana pembelajarannya? Senang kan? Benar. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan nanti mempelajari tentang teks iklan. Nah, hari ini sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa